Halo Sobat Imajiner, apa kabar? Semoga baik saja ya. Saya mau mengajak sobat semua traveling di Batavia. Tepatnya di Walter Freden atau Jakarta Pusat saat ini. Kita naik mobil dan kita berada di tahun 1910. Kita akan melihat keadaan waktu itu. Tahun 1910 itu sekitar 113 tahun yang lalu. Mungkin kakek nenek kita di tahun ini baru lahir atau bahkan belum lahir. Sekarang aja sudah 2023 guys. Sudah lebih dari satu abad. Yuk kita bayangkan jalan-jalan naik mobil melintasi ruang dan waktu. Saat ini kita berada di Tanah Abang nih. Sejarah Tanah Abang dimulai ketika pejabat VOC yang kaya raya bernama Justinus Fink membeli tanah dari tuan tanah bernama Cornelis Castelein di pusat Batavia. Setelah memiliki tanah itu, Fink membuat dua pasar, yaitu Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang. Keduanya dibangun atas izin Gubernur VOC Abraham Patras yang memerintah tahun 1735 hingga 1737. Di sekitar Tanah Abang ini juga terjadi geger pecinan atau pembantaian etnis Tionghoa oleh Belanda. Sekarang kita jalan-jalan ke Glodok. Glodok di zaman Belanda juga disebut pecinan karena banyak orang Tionghoa berjualan di sini. Seperti ini suasana di Glodok. Waktu itu hampir semua kendaraan masih ditarik kuda. Kalau kita lihat banyak pedagang memanggul dagangannya. Ini suasana di Kali Besar. Banyak perahu. Kali Besar adalah sebuah terusan yang mengalir sejajar dengan Sungai Ciliwung, di sebelah baratnya, dan bermuara di Teluk Jakarta. Sebelum pusat pemerintahan kolonial Belanda dipindahkan ke selatan di awal abad ke-19, kawasan Kali Besar adalah daerah permukiman kalangan atas. Pada masa VOC, Kali Besar juga menjadi urat nadi perdagangan Batavia. Sekarang kita telah sampai di Pasar Baru. Rata-rata pedagang di Pasar Baru berasal dari India. Mereka di sana jadi pedagang kain dan karpet. Ini suasana jalan saat itu, begitu syahdu ulala. Kita sudah sampai di Jalan Harmoni. Saat itu kawasan Harmoni adalah kawasan sosialita Batavia, nongkrong dan pesta. Jalannya sangat bersih meskipun belum diaspal. Kalau kita lihat ada beberapa orang menyapu jalan. Pantesan bersih. Ini adalah Jalan Medan Merdeka atau dulu disebut Koningsplein atau Lapangan Raja. Lapangan ini membentang sejauh 1 km. Lapangan ini adalah salah satu lapangan terluas di dunia. Di sini ada Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sekarang menjadi Istana Merdeka. Penduduk pribumi menamai lapangan itu Lapangan Gambir karena banyak pohon gambir di tempat itu. Pada masa penjajahan Jepang, lapangan ini diganti namanya menjadi Lapangan Ikada, singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Soekarno mengganti nama Lapangan Ikada menjadi Medan Merdeka. Di sini juga dibangun Monumen Nasional atau Monas pada 1961. Kita sudah sampai di jalan sekitar Gereja Immanuel, dulu disebut Willemsker karena gedung ini diresmikan menjadi gereja untuk menghormati Raja Willem I, Raja Belanda pada periode 1813 sampai 1840. Pada gedung gereja dicantumkan nama Willemsker. Ini adalah Hertogs Park atau Taman Pejambon saat ini. Nama dari Taman Pejambon yang dahulu berupa kebun sayur untuk keperluan para opsir Belanda yang tinggal di sekitarnya, sehingga kemudian lokasi itu bernama Kebun Sayur. Hertogs Park dikenal pula sebagai tempat kediaman resmi Panglima Militer Belanda. Daerah tersebut dikenal pula sebagai Dux Park tahun 1792 sampai tahun 1862. Kemudian menjadi Jalan Pejambon tahun 1830. Nama Duke Park diambil dari nama Duke Benhard dari Sachsen-Weimar-Eisenach yang menjabat sebagai panglima militer dari tahun-tahun 1849 sampai tahun 1852. Waterloo Plain atau Lapangan Banteng yaitu suatu lapangan yang terletak di Walter Freden, Batavia, tidak jauh dari Gereja Katedral Jakarta.
Pada masa itu, lapangan Banteng dikenal dengan sebutan Lapangan Singa, karena di tengahnya terpancang tugu singa, peringatan kemenangan pertempuran di Waterloo, saat Inggris mengalahkan Napoleon. Kita berada di Pasar Senen. Waktu pembangunan Pasar Senen bersamaan dengan waktu pembangunan Pasar Tanah Abang. Di era prakemerdekaan, 1930-an, kawasan sekitar Pasar Senen merupakan kawasan berkumpulnya para intelektual muda serta para pejuang bawah tanah dari Stovia. Banyak versi perihal arti nama Gondang Dia. Salah satunya nama Gondang Dia berasal dari nama pohon gondang atau sejenis pohon beringin yang tumbuh pada tanah basah atau berair. Dulu Jatinegara bernama Mester Cornelis. Pada abad ke-19, Mester Cornelis merupakan kota satelit Gemeente, Batavia yang terkemuka. Nama Jatinegara baru muncul tahun 1942, setelah tentara Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda. Nama Jatinegara diambil dari Jatina Nagara, bahasa Sunda yang menyiratkan simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap penjajah Belanda saat itu.